Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang terkasih, shalom bagi kita semua. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan terima kasih buat Pak Ali dan Ibu yang sudah membuka pintu gereja buat kita untuk kita berbakti pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih buat Ketua BPD, ya puji Tuhan kita didampingi terus dengan Ketua BPD. Jadi periode satu ini mantan di sini, ketua di sini, sekretaris di sini. Ketua juga ada di sini, mantan ketua. Ada Pak Andreas, ada yang lain kan. Jadi periode satu hebat sudah. Ya, baik, puji Tuhan. Saya mau sampaikan satu tema tentang hamba yang taat dan setia. Saya yakin kita semua akan setuju bahwa kita adalah hamba. Haleluya. Kok aminnya kecil? Kita adalah hamba. Nah, saya percaya kalau kita hamba, ada kan nyanyi, ku tak membawa apapun. Nah, yang kita punya cuma hati seorang hamba yang mau taat dan setia. Jadi kalau kita sebagai hamba nggak taat, nggak setia, kira-kira nih hamba apa nih? Hamba setan. Hamba setan. Ini kita kan kita hamba Tuhan, kita sudah hamba Tuhan itu kan dia cuma dua yang Tuhan Yesus bilang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi banyak hamba Tuhan kalah. Iya kan? Banyak hamba Tuhan kalah. Banyak hamba Tuhan kalau sudah berdebat, jago debat. Lalu di manakah kerendahan hati? Di manakah kelemah lembutan? Mari kita akan buka Alkitab kita itu dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Iya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Di situ ada bicara dengan satu perikop tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini seorang hamba ini dikatakan dia sudah kerja keras, dia pulang ke rumah, tuan atau nyanyanya tidak bilang, ayo makan duluan. Nggak ada berkata begitu. Tapi dia akan bilang, tolong siapkan kami punya makan. Setelah kami selesai makan, selesai minum, baru kamu akan makan dan minum. Jadi dia utamakan tuannya. Demikianlah sebenarnya kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kita akan mengutamakan kita punya Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang kita layani. Kita jadi bisa pelayan, kita menjadi orang hebat, kita menjadi orang yang akan bisa lakukan berbagai macam hal karena Tuhan. Walaupun kita melayani, nantinya kita menjadi ada 3 O. Apa itu 3 O? Punya otak. Apa itu 3 O yang kedua? Punya ongkos, artinya sudah banyak uang. Apa itu O yang ketiga? Otot. Sudah mulai punya kekar ototnya. Kalau ngomong sudah pasti didengar. Dia punya otot. Dia punya ongkos, dia punya otak, dia punya otot. Tapi walaupun itu kita punya, panggilan kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh kabur. Tidak boleh menjadi luntur karena sudah punya segala-galanya. Punya berkat, punya semuanya. Karena panggilan kita bukan masalah soal untuk berkat,
Bukan soal perkara ada uang atau tidak ada uang. Bukan itu panggilan kita. Panggilan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai hamba untuk menyenangkannya. Bukan menyenangkan siapa-siapa, tapi menyenangkan Tuhan. Itulah panggilan kita. Maka dikatakan dalam nyanyian itu, dikatakan bahwa kita tidak punya apa-apa selain punya hati seorang hamba yang punya ketaatan dan kesetiaan. Inilah harta yang termewah bagi kita. Kalau kita sudah sebagai hamba Tuhan memiliki ketaatan dan kesetiaan, inilah harta terbesar. Soal perkara ongkos otak dan otot, itu Tuhan bisa buat kapan saja. Saya teringat bagaimana saya memulai pelayanan dari tahun 97. Semua serba tidak ada, puasa terpaksa ada, dan bahkan saya pernah diusir dari kontrakan karena yang tidak bisa bayar. Berbagai macam kesulitan saya hadapi, saya tidak pernah tinggal. Saya harus belajar taat dan setia melayani Tuhan. Jadi kalau Tuhan Allah sekarang kasih berkat, itu sudah wajar. Karena dari tahun 97 saya mengalami tekanan, aniaya berbagai macam hal. Itu yang saya alami dalam pelayanan. Ada suatu prajuritku yang mendampingi pada masa itu. Ke masjid dipanggil, diculik, dan diadili. Istri saya pernah bilang, "Pak, yuk kita sudahlah, jangan jadi kembali. Mari kita ikut saja sama Pak Tamba. Karena pendeta yang kami kenal itu cuma Pak Tamba doang, Pak. Kita gabung sama Pak Tamba. Toh juga tidak, kalau kita jadi jemaat tidak menghalangi masuk surga. Nggak harus jadi pendeta." Tapi saya bilang sama dia, "Ma, kamu tenang saja. Saya ini sebagai hamba Tuhan, sekali dipanggil harus akhiri tetap menjadi hamba Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan setia dan taat." Saya keluar dari sinode GPH. Saya tetap merupakan orang yang taat dan setia di sana. Saya bukan orang pemberontak, maka saya keluar. Mudah, sangat mudah membuka pelayanan dengan cara-cara demikian. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya membuka pelayanan dari 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa. Terus taat dan setia. Allah memberkatinya. Dan akhirnya sekarang kita punya pelayanan ada di beberapa kota. Di Bekasi ini ada 3. Harapan Indah, Harapan Elok, semua pakai harapan. Tinggal ujung harapan belum. Jadi itu Harapan Indah, Harapan Elok, lalu ada Segara City. Kita buka semuanya. Kita berdoa, kita minta Tuhan tolong, dan akhirnya terbuka semuanya. Ada di Makassar, di Pekanbaru ada 2. Di Medan ada 3 pelayanan kita. Semuanya dibuka, bukan hanya sekedar dibuka, dipikirkan. Di Medan kita berikan tanahnya, 2000 meter dibangun gerejanya. Jadi kita melayani, bukan cari kekayaan, tapi kalaupun kita diizinkan kaya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Inilah hal yang harus kita kerjakan dalam pelayanan. Nah, saya mau lihat di sini ada beberapa yang saya catat. Saya 30 menit ke berapa menit ya? Biasanya 2 jam, Pak. Tapi saya harus tunduk kepada panitia, kalau enggak minggu depan di waktu yang lain tidak dijadwal. Haleluya. Ya, kata hamba dalam perjanjian lama dikatakan dalam bahasa Ibrani ebed. Ya, ebed itu budak. Hamba, pelayan secara literal berarti seseorang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain, atau dia adalah pekerja milik Tuhan. Jadi kita mengerjakan, makanya tadi yang dikatakan ayat itu, kalaupun kami kerjakan itu semua, kami adalah hamba yang tak berguna. Kenapa kita cuma melakukan tugas yang diperintahkan bagi kita? Kita hanya melakukan tugas itu. Terus dalam perjanjian baru, ya, dulos arti hamba pelayan. Nanti Bapak Ibu tulis saja ayatnya, dibaca di rumah. Diakonos pelayan, hamba diakon. Huparotes, akar kata hupo di bawah, itu dia ada di bawah. Pendayung dia ada di bawahnya. Pembantu, pegawai, pengawal, pelayan, penjaga, bawahan. Jadi ini beda dengan dulos. Dulos adalah hamba rumah,
Sementara Huperetes ini adalah seorang hamba yang melakukan eksekusi. Ini seorang hamba yang diperintahkan oleh tuannya. Apa dikatakan tuannya, dia kerjakan tanpa tanya. Dia nggak perlu tanya resikonya apa, nanti jadi apa, dia nggak nanya-nanya. Kalau dia bilang kerjakan, dia kerjakan. Itulah hamba. Bagaimana dengan kita? Kita kebanyakan nanya. Saya teringat dengan seorang Abraham, kenapa dia diberkati. Waktu dia disuruh Tuhan, dia nggak pakai nanya-nanya. Dia nggak tanya mana mapnya, oh. Lalu nanti naik mobil apa? Ya wajar apa nggak nanya mobil. Kenapa? Waktu itu belum ada mobil. Dia nggak banyak nanya. Dia cuma taat saja sama Tuhan yang menyuruhnya. Ketika kita menjadi seorang hamba, memiliki pola semacam itu, percaya saja, Tuhan tidak pernah tutup mata melihat kesetiaan dan ketaatan kita. Dia tidak pernah tutup mata. Saya sudah membuktikan sampai hari ini. Dari 97 berarti kurang lebih 24 tahun jadi gembala. Saya sudah menyaksikan bagaimana Allah setia. Nah, ini saya mau saksikan di bagaimana saya mulai melayani. Saya waktu itu datang di gerejanya Pak Devi. Waktu saya datang di gereja Pak Devi, udah pernah saya saksikan belum, tapi saya saksikan aja lagi. Waktu saya datang di gereja Pak Devi, saat itu sepatu saya memang seperti buaya, nganga begitu. Dan waktu saya datang di situ, ya karena dia tahu mungkin saya pendeta, lalu dia suruh saya bawa ke depan. Ternyata waktu saya masuk ke gereja dia, kena tangga itunya bawahnya, langsung mau copot. Udah mau copot begitu, saya jalan seret-seret begitu, duduk di bangku, lalu saya mau doa. Saya doa pun saya seret-seret, pulang ke bangku seret-seret, dan turun ke bangku saya seret. Ada seorang siapa waktu itu nanya, Pak, kok seret-seret kakinya? Iya lagi sakit aja, udah begitu. Nanti bilang, Pak ini sepatu saya lagi buka, takut dibelikan kan repot juga. Seolah-olah kita bikin orang supaya berbelas kasihan. Kita jangan bikin orang berbelas kasihan. Kalaupun harus ada yang berbelas kasihan dengan kita, cukup Tuhan Allah yang berbelas kasihan. Nggak boleh ada orang yang berbelas kasihan. Allah saja yang berbelas kasihan. Ya tentunya dia pakai orang. Lalu Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan hamba yang betul-betul dia lakukan tugasnya. Nah, kata taat. Nah, kita akan bicara cuma 3 kata itu. Di kata taat, Ibrani itu sem. Secara harafiah artinya mendengar. Jadi sema itu mendengar. Sema Israel. Nah, ini mendengar. Sema memiliki makna taat atau ketaatan adalah sikap tunduk kepada wewenang. Jadi taat itu adalah sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi dia nggak menjalankan apa yang tidak diperintahkan, apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Itu kata taat. Sema. Jadi dia betul-betul taat saja. Dia jadikan tuannya lebih tinggi di atas. Jadi kalau Tuhan sederajat, makanya kalau di dalam diri kita nih, kalau kita anggap orang atasan kita sederajat, kita sembah. Dia harus anggap dia di atas kita, baru kita bisa hormat dan taat kepadanya. Taat bukan berarti harus cocok yang seperti kita pikirkan. Saat kita tidak cocok pun kita taat. Saya betul di sinode atau di BPD, kalau ada MD saya bisa angkat tangan, saya sampaikan sebagai masukan. Tapi kalau masukan saya tidak diterima, bukan berarti saya berubah tidak taat. Kita punya hak untuk memberikan pendapat, kita punya hak untuk memberikan masukan. Tapi kalau masukan tidak diterima, jangan jadi oposisi. Yang anehnya bagi gereja banyak oposisi, kayak partai aja, kayak pemerintahan negara saja. Di gereja kalau ada oposisi, ini adalah kerusakan. Dalam siapa? Bukan dalam gereja, dalam diri yang jadi oposisi itu. Nggak boleh jadi ada oposisi. Harapan saya bilang dengan teman-teman pengurus, kalau nanti kita udah selesai jadi pengurus, andai kata nggak dipilih lagi, ya kita harus tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita di BPD, di Perwil, siapapun nanti yang bertugas. Jangan kalau udah selesai kepengurusan kita jadi tidak peduli.
Nah, ini yang harus perlu kita lihat. Kita harus tetap ada ketaatan. Karena disitulah akan orang melihat perbedaan kita. Mana hamba Allah, mana hamba yang lain. Hamba Allah cuma ketaatanlah perbedaannya. Kalau cuma kehebatan di luar sana banyak orang-orang yang hebat. Jadi kita cuma menunjukkan ketaatan kita. Bapak Ibu, saya minta maaf nih. Kalau kita sebagai hamba Tuhan kita tidak taat, apalagi yang kita harus sumbangkan pada dunia ini. Kalau kita nggak belajar taat, memang taat itu, itu berat. Tapi namanya seorang hamba, berat atau ringan harus jadi taat. Itu yang harus kita lakukan. Pengertian setia, kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan, harus tetap taat di situ. Terus, kesetiaan dalam Perjanjian Lama emunah, yang secara literal diartikan kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, memelihara, menjaga, memperhatikan, menyimpan, memegang. Menyimpan, setia, simpan rahasia. Orang cuma kita yang ngomong tapi ketahuan di luar negeri. Berarti nggak pandai menyimpan. Haleluya. Amin. Jadi orang setia itu pandai menyimpan. Tapi kalau nggak pandai menyimpan, itu namanya ember.com. Itu nggak pandai menyimpan. Jadi seorang hamba itu pandai menyimpan. Kalau enggak nanti kita nggak laku. Ketika kita konseling, nggak laku Pak. Jadi harus pandai menyimpan. Nah terus, kesetiaan dalam Perjanjian Baru, pistos, diartikan secara literal, dapat dipercaya. Dapat nggak kita dipercaya? Saya ngomong kepada Pak Stefanus, saya buka rahasia saya ke Pak Stefanus. Kenapa saya buka? Karena saya tahu Pak Stefanus adalah orang yang dapat dipercaya. Sekali nanti saya dengar bahwa masalah yang saya sampaikan ke Pak Stefanus lalu bocor ke Pak Kirsom, berarti lain kali Pak Stefanus garis merah. Karena nggak dapat dipercaya. Taat terus turun. Dapat dipercaya, taat, handal, beriman, benar, pasti. Itu setia. Beriman. Gak ada takutnya. Jalan terus. Ada uang atau tidak ada uang, jalan terus. Saya belajar beriman. Saya gak bergantung kepada apa-apa, hanya bergantung pada Tuhan. Dalam masa pandemi 3 rumah kita bebaskan. Saya cuma bilang, saya bayar 50 juta sebulan. Memang saya siapa? Uangnya dari mana? Tapi pas waktunya, pas butuh, pas ada. Tuhan siapkan tiap bulan. Tuhan siapkan tiap bulan. Kalau kita taat dan setia, tenang saja. Berkat nggak perlu dicari, berkat cari kita. Akan dia cari terus. Berkat Tuhan itu terus kita salurkan. Yang penting salurkan, jangan kayakan diri sendiri. Jadi hamba Tuhan kayakan diri sendiri itu nggak boleh. Salurkan. Kita salurkan terus. Kita biayai apa? Kita sekolah anak-anak mahasiswa kita biayai. Kita berikan kepada mereka apa yang dipercayakan Tuhan. Semakin kita buka tangan, semakin surga buka tangan buat kita. Haleluya. Ini yang harus kita kerjakan. Terus. Ya. Nah, sebagai hamba yang taat dan setia. Kalau kita ini hamba yang taat dan setia, harus merealisasikannya sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mari coba kita cek. Di organisasi GB, perhatikan di situ ada badan pengurus pusat, ada badan pengurus daerah. Pekerja atau pengurus sih Pak? Pengurus ya. Ya. Ada perwil. Lalu ada gembala, pejabat, dan jemaat. Ini urutan di kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan panggilan kita? Kalau dia panggilannya sebagai BPP, dia harus belajar taat dan setia. Dia harus tunjukkan kehambaannya, ketaatan.
ketaatannya, kesetiaannya untuk mengurus kita yang di bawah. Tapi bagaimana dengan kita yang di bawah, di atas? Dia tunjukkan enggak ketaatan dan kesetiaan kita. Harus kita tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita. Kepada mana kita taat dan setia? Kita mau taat kepada buku yang sudah dikeluarkan yang bernama Tata Dasar Gereja. Di situ diatur untuk kita kembalikan perpuluhan, kembalikanlah perpuluhan tanpa komentar. Saya bilang, saya setuju banget. Inilah saya dikasih lagi nih, saya setuju. Di MD nanti, kalau umpamanya ada gembala-gembala yang nggak bayar perpuluhan, nggak dikasih bersuara, saya setuju banget. Setuju nggak kira-kira? Diam tanda apa ya? Loh sekarang gini loh Pak Ibu. Kalau kita bilang tidak setuju, di manakah ketaatan kita? Di manakah kesetiaan kita untuk kita mengembalikan? Ini bukan soal utang itu perpuluhan, tapi ibaratkan utang. Kita kredit mobil aja kita bayar setia, tanpa ngomel. Masa iya kita sudah diberikan perta, diberikan wewenang di Gereja Betel Indonesia, tapi kita nggak mau memberikan kewajiban kita yang bernama perpuluhan. Saya berharap dari Peru 1, mohon kiranya jangan sampai ada nanti di MD ada pendeta yang tidak dikasih ngomong. Kan gini loh Bapak Ibu, perpuluhan kan bukan harus 100 juta. Ya kalau perpuluhan dapat gereja kita cuma 100.000, berarti yang kita kembalikan ke pusat berapa? 10.000. Kan pusat nggak minta semuanya, cuma 10.000. Kita kembalikan ke sana. Jadi kita harus betul-betul melakukan panggilan kita di mana. Nah, lalu apa lagi? Masalah soal pejabat, ada apa lagi yang dibuat sekarang ini? Ada yang ditunda dulu, pejabat apa namanya? Bukan. Jadi oratorium ya, apa? Oratorium. Ya. Karena apa? Karena kadangkala kita lebih banyak pejabatnya daripada jemaatnya. Kita nggak perlu beralibi. Ini kan mau ditempatkan di sana, tempatkan dulu baru usul yang lain. Itu baru tepat. Kita nggak perlu kita punya sebagai seorang hamba harus betul-betul taat dan setia tanpa banyak ngomong. Nah, kenapa Bapak Ibu? Anggaplah gembala. Gembala kalau tidak taat dan tidak setia, kira-kira apa yang kita harapkan dari jemaah? Coba saya mau tanya, apa yang kita harapkan dari jemaah? Saya harapkan dari jemaat yang saya layani, mereka taat dan setia. Jangan harap jemaat taat dan setia, sementara kita tidak taat dan setia. Karena kita tidak lupa apa yang disebut hukum. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu